Pada masa kolonialisme Belanda di abad 15, Sultan Banten mengangkat 3 Arya atau Maulana, yaitu kerabat jauh Sultan dari kerajaan Sumedang Larang. 3 Arya ini bernama Yuda Negara, Wang Sakara, dan Santika. Adapun ketiganya bertugas membantu perekonomian Kesultanan Banten dan melakukan perlawanan terhadap VOC dengan praktik monopolinya. Selama berjuang, ketiganya pun membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah benteng atau bentengan. Hal inilah yang menjadi latar belakang kota Tangerang, dikenal dengan sebutan Kota Benteng. Saat ini, sisa bangunan bentengan dapat ditemukan di beberapa titik di permukaan air Sungai Cisadane. Pasar Lama Tangerang berlokasi di Jalan Kisamaun, Sukasari, Kota Tangerang. Banyak orang yang kini mengenalnya sebagai pusat kuliner Tangerang. Tetapi Pasar Lama Tangerang punya sejarah yang panjang. Pasar ini dulunya merupakan pusat perdagangan tertua di Kota Tangerang dan cagar budaya, karena kawasan ini sangat kental dengan alkulturasi budaya seperti Cina, Betawi, dan Sunda. Membicarakan sejarah Kota Tangerang, tidak bisa dilepaskan dari Cina Benteng. Sejarah kaum Cina Benteng sendiri bisa ditelusuri dari pelayaran Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah dari Cina yang dalam penjelajahannya sempat melewati tanah Jawa. Cheng Ho mengutus anak buahnya Chen Jilung untuk mendarat di Teluk Naga yang jadi bagian dari Tangerang sekarang. Dari sana dia jadi nenek moyang Cina Benteng. Dia datang sekitar tahun 1407. Salah satu tempat bersejarah di kawasan Pasar Lama adalah Kelenteng Bon Tek Bio yang telah berdiri selama 300 tahun. Ini merupakan napak tilas dari Tionghoa atau lebih dikenal dengan Cina Benteng. Almarhum sejarawan Ong Hok Ham yang gemar memasak pun dulu suka berbelanja di sini untuk mencari ikan segar. Pasar Lama sesuai namanya, memang ada pasar yang menjual kebutuhan warga. Hingga Pasar Lama terus berkembang menjadi pusat kuliner yang menjadi penanda alkulturasi budaya. Pasar Lama kemudian mulai ditata sebagai kawasan kuliner sejak akhir 2012.
dengan nama Kawasan Kuliner Pasar Lama. Kuliner Pasar Lama didominasi oleh sajian makanan hasil akulturasi seperti asinan Haja Sofi, bubur koyo, khas Tangerang seperti laksa Tangerang, bagi Anda yang ingin mencicipi kuliner ekstrim, Pasar Lama juga punya beberapa warung menyediakan sajian ekstrim. Salah satunya warung tenda Dua Kobra. Dan juga masih banyak sejumlah kuliner legendaris Pasar Lama yang juga sayang jika tidak dicicipi. Asal-muasal laksanya itu dulunya Tangerang itu banyak sawahnya. Jadi pesta panen itu bikin laksa zaman dulu. Arti kata laksa itu terlaksana. Jadi nepungnya itu pakai lisung, motongnya ayam kampung. Itu zaman dulu tidak diperjualbelikan. Cuman untuk konsumsi, ada orang pesta, ada orang pas lebaran itu selalu bikin laksa. Proses pembuatannya itu tepung beras diadonin, siram air panas, digulung-gulung, dikukus selama 3 jam, baru dicetak. Cetakannya itu kayak seperti cetakan kerupuk. Jadi dipres, tinggal diputar, ditarangin dari bawahnya. Tangerang emang banyak, karena ini khas Tangerang. Jadi laksa begini cuma ada di Tangerang. Alhamdulillah sama pemerintah kita dibikinin saung seperti ini. Dulu kita sepanjang jalan ini, Jalan Muhammad Yamin depan LP, pakai tenda biru. Langkah-langkah membuat asinan sayur, ya pertama masukin ke dalam plastik tuh kol, timun, toge, wortel, lobak, asinan, terus sama tahu. Masukinlah bumbu kerupuk. Perkenalan, nama saya Anggara Diwangkara, posisi ya karyawan posisinya. Kegiatan sehari-hari ya biasalah, tidak setiap hari paling ngolah-ngolah ular, biawak, entah itu ada ular kobra, ada ular sanca, ada 2 jenis rata-ratanya, ada ular kobra, ada sanca. Kita buka dari jam 5 ya, udah jam 5 sampai jam 10 malam kurang lebih. Kalau misalkan weekend itu ya lebih agak naik dari jam 4 sampai jam mungkin setengah 11 malam gitu.
di sini ada dua ya, yang satu rata-rata pengobatan, kedua dia rata-rata ingin mencoba gitu, hanya kulineran gitu kan. Memang rata-rata sih buat obat yang pengonsumsian, kayak udah gatal, bintik merah, eksim, gadas, kurap, jerawat, pokoknya berbagai macam penyakit kulit sampai ke diabetes, penyumbatan darah juga itu bisa. Kalau misalnya resiko tersendiri memang itu ada. Kalau misalnya resikonya dia kan pasti kepatok. Memang kan di sini kan ada jenisnya kobra juga gitu kan. Ada jenisnya kobra. Kobra itu kan rata-rata dia bisanya mematikan. Terus kalau misalkan kita salah megang pada daerah kepalanya gitu kan, atau dia melikuk sedikit, itu kan resikonya kepatok gitu. Kalau misalnya udah kepatok dia ya resikonya paling tinggal nikmatin kayak model bengkak gitu kan. Terus kayak model ada nyeri juga, pusing. Yang penting jangan panik. Kalau misalnya kegigit kobra itu ya, kuncinya satunya itu jangan panik, itu aja gitu. Bapak Munar. Dari nama 5 dah bisa, nama 5. Dulu prosesnya gimana Pak? Dari awal jualan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 1954. Sekarang Suka dukanya apa tuh Pak selama berjualan di sini? biasa lah, yang rame tapi itu. Saya lihat kayaknya satenya tusukannya besar-besar, terus juga dagingnya tuh memang kayaknya banyak isinya ya Pak. Ciri khasnya panjang intinya. Oh gitu. Apa aja tuh Pak menunya apa aja tuh Pak? Hah? Menunya ada apa aja? Nasi, ampla, telur, kulit, daging. Daging sapi apa Ayam. Memang sama kambing. Nggak ada kambing, Oh, ayam. nggak ada. Ya. Berarti kalau untuk catchernya sendiri memang pas benteng. Ya pakai benteng esa ya. Samanya sama bangong buat bakarnya. Oh, bangun berbakar. Ya. Satu hal yang tak bisa ditemukan di tempat lain selain di Pasar Lama Tangerang, mayoritas kuliner di sini tak bisa ditemukan di tempat lain. Meski ada beberapa yang bisnisnya berkembang dan akhirnya membuka cabang di kawasan lain, Pasar Lama Tangerang juga selalu ramai dikunjungi saat bulan puasa dan menjelang Imlek, karena ada banyak takjil musiman serta jajanan khas Imlek dan pernak-perniknya.